Halo pemirsa Rasis, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Itu ada Rano Karno dan Ridwan Kamil, tapi Rano Karno sebagai wakil. Abang melihatnya Pertama ya saya prihatin juga ya, karena kan ada yang calon potensial yang diidolakan oleh masyarakat DKI Jakarta, malah ya ada ya semacam informasi ya apa benar apa tidak gitu loh. Katanya ya dijegal, itu infonya, tapi benar apa tidak kita nggak tahu juga kan. Tapi kalau dijegal kan ya itu sebenarnya sangat melukai hati masyarakat DKI Jakarta, karena dan juga semacam hak orang untuk mencalonkan diri itu kan ya jadi tidak punya legalitas karena nggak ada persyaratan partai yang mendukungnya. Nah, jadi menurut saya itu juga secara demokrasi menurut kami juga kurang bagus lah kalau memang terjadi penyegalan. pada akhirnya sempat juga Anies ini akan menjadi pilgub Jakarta Jawa Barat. Tapi pada akhirnya Anies sendiri tidak mau karena dia berteman ada salah satu calon juga gitu. Melihatnya gimana nih seorang Anies di mata Bang Jen sendiri? Iya sebenarnya kan kalau saya ya kalau seperti Anies ya kan pasti ada perhitungan juga ya. Satu ya dia kan basisnya kan pendukung beratnya kan dia mantan gubernur. Itu kan DKI. Nah terus dia tiba-tiba karena di DKI tidak bisa dicalonkan partai, malah dia dioper ke Jawa Barat. Nah ini kan nggak semudah dia kan, ini kan seperti bukan ibaratnya dagangan. Kalau orang dagang kan gitu, nggak laku di Jakarta ya kan, atau nggak dapat tempat di Jakarta pindah ke Bandung, nggak ada pula di Bandung nanti pindah ke Cirebon atau apa. Nah ini kan enggak, ini kan demokrasi kan punya perhitungan yang panjang, sosialisasi yang menyangkut dengan pilkada lah. Orang kan mencalonkan diri itu kan bukan untuk tenar aja, pasti kan untuk menang dan menjual program. Nah kalau misalnya di DKI Jakarta, nah Anies kan udah pernah jadi gubernur, terus kerjanya kan orang udah tahu. Nah, kemudian juga para pendukung dia kan masih solid di Jakarta, ini dibuktikan dengan pada waktu Pilpres. Nah kalau di Jawa Barat ya kan nggak mudah untuk dalam waktu 1-2 hari itu pindah-pindah gitu loh. Ini kan ya pastilah Anies punya perhitungan yang matang itu, pasti dia nggak mau terima. Menurut saya bukan alasannya ada sahabatnya yang maju, bukan itu. Mungkin ya penggalangan pendukung dan sosialisasinya kan nggak mungkin semudah itu. Walaupun Anies pernah di Tasik di mana ya di Jawa Barat, tapi kan ia tidak bisa karena dia kan lebih dikenal di Jakarta dan dia udah pernah berbuat di Jakarta. Tentu lebih mudah dia konsolidasi ini di Jakarta. Jadi ya kita ya setujulah
kalau Anies ya tidak mencalonkan, menolak calon di Jawa Barat. Karena itu bisa aja menurut kami itu kurang kurang strategis. Jadi pada akhirnya para fans, para penggemar dia mengusulkan di tahun depan, di tahun selanjutnya dia harus punya partai sendiri untuk nanti akan maju ataupun capres apapun kepala daerah. Gimana nih? Saya itu sangat setuju karena kita tengok ya, memang ketokohan Anies itu kan secara nasional kan, internasional juga udah diakuin. Tapi kekurangannya dia tidak punya partai. Dan akhirnya sulit bagi Anies untuk bisa bagaimana caranya dia bisa tidak dipersulit dalam masalah pencalonan yang melalui partai. Karena apa ya, walaupun apapun yang sulitnya Anies ini kan kita lihat kan, satu, dia kan bukan kader. Nah berarti kan, nah kebanyakan orang kan pertama anggaran dasar anggaran rumah tangganya partai itu kan pertama kan mengutamakan kader. Nah, jadi ya karena Anies nggak kader, dan ya mungkin ada juga faktor ya persaingan 2029, ya ini kan ya banyaklah terjadi penjagalan secara halus yang menurut kami ya pastilah itu dilakukan oleh lawan-lawan politiknya Anies. Tapi kan pada akhirnya Anies juga mengasih statement bahwa dia tidak marah, dia senang, dia tidak masuk di pemilihan daerah ini. Gimana nih? Apa emang strategi dia untuk bilang kayak gitu untuk maju nanti di capres? Ya memang dia ya bagaimana ya, karena undang-undang tentang pilkada dan pilpres itu kan memang aturannya begitu ya. Anies mau tidak mau ya harus legowo. Karena apa? Ini kan aturan undang yang harus dipatuhi. Bukan, jadi siapa aja yang terjadi kayak Anies ya itu harus legowo, karena ya aturan yang undang-undangnya begitu. Undang-undang kan mengikat. Kan dia bisa independen Bang, kalau dia mau kemarin. Ya bisa jadi kan, kalau menurut pendapat saya itu mungkin Anies ya udah yakin dengan dukungan dari PKB, dari PKS, dari Nasdem. Nah ini kan juga kita nggak tahu lah strategi para petinggi partai ini, apa itu dukungan itu murni dari hati nurani, apa strategi bagaimana di finish akhir nanti itu ia tidak dikasih referensi. Karena kan dukungan apa ya semua kan udah tertulis, semua kan di tingkat akhir KWK 1 itu ya itu yang penting kan. Nah giliran itu Anies kan nggak ada lagi, semua udah menghindar. Nah mungkin ya yakin saya Anies mungkin dia menganggap bahwa orang-orang pemimpin-pemimpin semua ini menganggap seperti dia. Padahal kan banyak pendekar-pendekar pemimpin partai politik yang nggak bisa dibaca arah politiknya. Apalagi ada indikasi katanya tersandra lah dengan kasus ini. Nah otomatis kan kalau ada permintaan yang indikasinya penguasa, ya akhirnya Anies ditinggalkan. Abang melihat ada motif, ya kan? Ada motif juga ya kan? Ada dalam dugaan ini penjagalan bang ya, dalam Anies yang kita selama ini banyak para peminat untuk bisa dia jadi pemimpin negara Indonesia yang kemarin kalah, tapi pada akhirnya ada penjagalan di 2019 dan 2019
Oke Bang. Kita ya ini pendapat kita ya dan pandangan kita. Ya kalau itu ya semua masyarakat ini yang tahu politik ya pastilah mengertilah apa yang terjadi terhadap Anies kan gitu. Dan memang ya semua orang takut apabila 2029 ini kan Anies kan bisa jadi kuda hitam ini yang benar-benar juga pasti udah dipantau oleh para lawan-lawan politiknya. Karena Anies ini kalau sempat jadi gubernur DKI lagi ini ya bisa melambung, ya kan? Ya, apalagi dia masih muda. Kemudian dia kan, ya kalau di segi kepemimpinan semua dia adalah, ya, baik ilmunya, baik juga pendukungnya, agamanya juga, tolerannya juga, ya udah cocok lah, ya sesuai dengan ideologi kita itu Pancasila itu ada sama Anies. Bukan saya pendukung Anies, tidak, tapi kita memandang itu dari segi apa. Tapi yakin aja saya dukung tuh kalau Anies bikin partai, karena tipikal orang budaya orang Indonesia, apabila orang yang terjolimi dan orang yang ya hak-haknya ibaratnya dibatasi, biasanya kan muncul jadi pemimpin. Contohnya Ibu Mega dulu, bagaimana dia terjolimi, ya kan, hak-haknya dia dicekal ke sana, cekal ke sini, akhirnya jadi presiden. Termasuk juga Gus Dur gimana dulu dimusuhi oleh pemerintah kan, akhirnya jadi pemimpin. Jadi saya malah ya sangat mendukung tuh Anies harus bikin partai. Supaya apa? Nanti akan teruji. Apakah partai ini kan sekarang banyak ya, masyarakat ini udah kepingin perubahan, terutama generasi muda, mahasiswa, guru-guru besar, ya kan, dan petani, buruh, semua udah kepingin perubahan. Tapi kan figur untuk itu kan nggak ada. Ada yang sama Anies. Nah ini sekarang Anies harus berani bikin partai. Dengan capres Prabowo naik di Pilgub banyak kejanggalan, dan akhirnya punya ada statement bahwa dia sekarang jadi pengangguran. Anies mana mungkin jadi pengangguran? Dia ilmunya dia ya jelas dia dosen. Kemudian dia juga ya banyak dipakai jadi konsultan oleh luar negeri. Ya kalau di Anies nggak kemungkinan nganggur, karena Anies ya SDM-nya bagus, alatnya bagus, ya kemana aja dia bisa. Mau di segi agama, oke. Di segi ya pendidikan, ya udah dibuktikan kan pernah jadi direktor. Ya nggak kemungkinan, malahan dia makin akan banyak menurut saya nanti dia akan jadi narasumber yang akan diundang oleh ya masyarakat dan ya NGO, LSM, universitas. Kita contohnya aja kita tengok ya kan, bagaimana vokalnya Rocky Gerung. Terus apakah dia jadi pengangguran? Ya kan, kemana-mana dia diisolasi, dimusuhin, dilaporkan, lebih parah daripada Anies, lebih apa lagi? Maksudnya lebih parah lagi, ibaratnya tindakan orang ke Pak Rocky Gerung, dimusuhi, rumah yang di demo apa semua, ya kan? Toh pun dia makin tenar. Mungkin dari YouTube dia udah bisa kaya, ya kan? Dari podcast dia udah pasti
lebih besar gajinya daripada ya seorang menteri. Ya kan? Dan jelas itu rezeki yang benar-benar itu dari kemampuan dia. Ya kalau namanya ya menteri itu tetap aja kan gaji dari uang rakyat. Tapi kalau dia kan bukan dari uang rakyat, itu uang dari ketokohannya, kemudian juga ya kecerdasannya, dan ya influencer lah, podcast. Untuk itu bicara keamanan dan tidak saling gotok-gotokan masalah ras. Kita ya pilkada, pilgub Jakarta ini aman, damai. Kemudian juga carilah pemimpin yang benar-benar bisa membangun Jakarta. Jadi tidak perlu dipersoalkan ya tak dari ras mana dia, yang penting dia warga negara Indonesia. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.